Hello everybody, it's me Heru from Kangguru. Bagaimana pembelajaran bahasa Inggris Anda hingga hari ini? Apakah Anda masih menemukan kendala dalam memahami dan menggunakan beberapa pola kalimat dasar bahasa Inggris seperti yang telah saya jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya, yakni penggunaan to be, to do, to have, dan modal auxiliary verb? To be, to do, to have, dan modal auxiliary verb merupakan pola kalimat dasar bahasa Inggris yang harus benar-benar Anda kuasai. Jika Anda telah memahami pola kalimat dasar bahasa Inggris ini, maka sekarang Anda pasti dapat membuat kalimat sederhana seperti I'm still confused. I didn't get your ideas. I need more explanations. I'm sure I can be better. Atau mengungkapkan ide berikut ini ke dalam bahasa Inggris dengan tepat. Saya capek. Saya tidak di sini. Dan lain sebagainya. Are you still confused? Apakah Anda masih bingung? Jika Anda masih belum memahaminya, silakan Anda simak kembali video penggunaan pola kalimat dasar bahasa Inggris di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, saya masih akan meneruskan pembahasan tentang basic sentence atau kalimat dasar bahasa Inggris, yakni penggunaan linking verb atau kata kerja penghubung. Kalimat dasar bahasa Inggris ini sebenarnya telah dibahas pada pertemuan pertama, yakni tentang penggunaan to be. Kalau sudah dibahas, kenapa dibahas lagi? Mungkin pertanyaan ini muncul di pikiran Anda. Jawabannya adalah untuk membuat Anda semakin memahami tentang kalimat dasar bahasa Inggris ini. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas penggunaan linking be, yakni kata kerja be, am, is, are, was, dan were. Kata kerja be ini digunakan sebagai linking verb atau kata kerja penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek kalimat dengan predikat nominal, yakni predikat kalimat yang unsur intinya bukan perbuatan dari subjek kalimat. Perhatikan kalimat berikut ini. I a farmer. She tired. They at home. Ketiga kalimat ini masih belum betul. A farmer, tired, dan at home merupakan predikat dari masing-masing kalimat ini. Dan mereka bukan perbuatan dari subjek kalimat. Oleh karena itu, mereka harus dihubungkan dengan kata kerja be agar menjadi kalimat yang sempurna dan betul. Ketiga kalimat ini seharusnya adalah I am a farmer. She's tired. They are at home. Am, is, dan are adalah kata kerja be yang berfungsi menghubungkan antara subjek I, she, dan they dengan predikat kalimat tersebut, yakni a farmer, tired, dan at home. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas kata kerja penghubung atau linking verb yang lain, selain am, is, are, was, dan were, yang memiliki fungsi sama, yakni sebagai penghubung antara subjek kalimat dengan predikat nominal, yakni predikat kalimat yang unsur intinya bukan perbuatan dari subjek kalimat. Kata kerja penghubung atau linking verb yang dimaksudkan adalah kata kerja seperti look, become, keep, dan sebagainya. Linking verb seperti ini memiliki fungsi yang sama dengan kata kerja be, dan linking verb seperti ini juga tidak banyak jumlahnya. Mereka dapat dibagi dalam 3 kelompok kecil yang masing-masing kurang lebih memiliki makna: 1. Menimbulkan kesan, 2. Menjadi, dan 3. Tetap. Kelompok pertama meliputi kata kerja seperti appear, yang artinya nampaknya. Contoh penggunaannya adalah she appear calm, dia nampaknya kalem. Look, yang artinya kelihatan. Contoh penggunaannya adalah the girl looks beautiful, gadis itu kelihatan cantik. Seem, yang artinya agaknya. Contoh penggunaannya adalah it seems easy, ini agaknya mudah. Feel, yang artinya merasa atau terasa. Contoh penggunaannya adalah I feel fresh, saya merasa segar. The morning sunshine feels nice, cahaya matahari pagi terasa menyenangkan. Smell, yang artinya berbau. Contoh penggunaannya adalah the flower smells pleasant, bunga itu berbau sedap. Sound, yang artinya kedengaran. Contoh penggunaannya adalah the music sounds sweet, musik itu terdengar manis. Taste, yang artinya rasanya. Contoh penggunaannya adalah the food tastes good, makanan tersebut rasanya enak. Kelompok kedua meliputi kata kerja seperti become, yang artinya menjadi. Contoh penggunaannya adalah his son became a doctor, anak laki-lakinya menjadi seorang dokter. Get, yang artinya menjadi. Contoh penggunanya adalah my teacher got very angry, guru saya menjadi sangat marah. Go, yang artinya menjadi. Contoh penggunanya adalah the company goes bankrupt, perusahaan itu menjadi bangkrut. Grow,
yang artinya menjadi. Contoh penggunaannya adalah we grow older and older. Kita menjadi semakin lama semakin tua. Turn yang artinya berubah. Contoh penggunaannya adalah the leaves turn yellow. Daun-daun tersebut berubah menjadi kuning. Proof yang artinya ternyata. Contoh penggunaannya adalah the man proved right. Pria tersebut ternyata benar. Kelompok ketiga meliputi kata kerja seperti keep yang artinya terus. Contoh penggunaannya adalah the weather keeps fine. Cuaca tetap cerah. Remain yang artinya tetap atau terus. Contoh penggunaannya adalah she remained quiet. Dia tetap tenang. Stay yang artinya tetap atau terus. Contoh penggunaannya adalah they stay at home. Mereka terus di rumah. Semua linking verb ini memiliki fungsi yang sama dengan kata kerja be, yakni digunakan pada pola kalimat dasar yang predikatnya adalah predikat nominal, yakni predikat kalimat yang unsur intinya bukan perbuatan atau tindakan aktif si subjek. Pola kalimat dasar yang menggunakan linking verb seperti ini digolongkan sebagai pola kalimat dasar tipe 2 atau basic sentence type 2. Berikut adalah rumusnya. Subjek plus linking verb plus complement plus adjunct. Contoh kalimatnya, the ice cream tastes chocolate. Es krim ini rasanya coklat. The situation appears peaceful here. Situasinya nampak damai di sini. Sampai di sini bisa dipahami kan? Mari kita lanjutkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antara linking be dan linking verb memiliki fungsi yang sama, yakni sama-sama digunakan pada kalimat dasar yang predikatnya adalah predikat nominal, yakni predikat kalimat yang unsur intinya bukan perbuatan atau tindakan aktif si subjek. Perhatikan rumus keduanya berikut ini. Subjek plus linking be plus complement plus adjunct. Subjek plus linking verb plus complement plus adjunct. Keduanya, baik linking be dan linking verb sama-sama diikuti oleh complement. Complement ini bisa berupa kata atau frase seperti noun, adjective, pronoun, adverb of place, preposition, atau numeral. Lalu, apakah perbedaan di antara keduanya? Linking be dapat secara bebas dirangkaikan dengan beraneka ragam pilihan kata atau frase. Sedangkan linking verb hanya dapat dirangkaikan atau digunakan dengan pilihan komplement tertentu. Misalnya, kata go yang memiliki arti menjadi hanya dapat digunakan dengan beberapa adjektif atau kata sifat seperti bankrupt, made, wrong. Bila adjektif yang digunakan sebagai komplement tersebut adjektif lain, maka linking verb yang digunakan untuk mengungkapkan makna menjadi tersebut bukan kata go lagi, tapi bisa kata get, grow, turn, atau become. Semua kata kerja ini juga mempunyai makna atau arti lain, dan apabila digunakan dengan makna atau arti lain, maka tidak lagi berfungsi sebagai linking verb atau kata kerja penghubung yang merupakan bagian dari predikat nominal, melainkan berfungsi sebagai proper verb atau kata kerja sejati yang merupakan unsur inti dari predikat verbal. Karena telah menjadi kata kerja sejati, maka kata kerja ini dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif maupun kata kerja transitif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari beberapa contoh berikut ini. Appear artinya muncul. Contoh kalimatnya, the snake appeared slowly from the hole. Ular tersebut muncul perlahan dari lubang. Go artinya pergi. Contoh kalimatnya, they went out madly. Mereka pergi keluar dengan marah. Look artinya memandang. Contoh kalimatnya, the lion looked at us calmly. Singa tersebut memandang kita dengan tenang. Get artinya mendapat. Contoh kalimatnya, he got the money patiently. Dia mendapatkan uang tersebut dengan sabar. Appear dan go merupakan kata kerja intransitif, yaitu kata kerja tanpa objek. Look dan get adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Untuk membedakan mana kata kerja yang berfungsi sebagai linking verb dan mana kata kerja yang berfungsi sebagai proper verb dapat dilihat dari pasangan yang digunakan. Linking verb berpasangan dengan adjektif atau kata sifat, dan proper verb berpasangan dengan adverb of manner atau kata keterangan cara. Perhatikan contoh berikut ini untuk lebih jelasnya. Linking verb plus adjektif. Look, linking verb. Angry, adjektif. Contoh kalimatnya, she looks angry. Dia kelihatan marah. Proper verb plus adverb of manner. Look, proper verb. Angrily, adverb of manner. Contoh kalimatnya, she looks at me angrily.
Dia melihatku dengan marah. Baik, sampai di sini, apakah bisa dipahami? Untuk kesimpulannya adalah, linking be dan linking verb digunakan untuk menghubungkan subjek dengan predikat nominal, yakni predikat kalimat yang unsur intinya bukan perbuatan atau tindakan aktif si subjek. Pola kalimat dasar yang menggunakan linking verb digolongkan sebagai pola kalimat dasar tipe 2, dengan rumus subjek plus linking verb plus complement plus ejang. Untuk semakin memahami penggunaan linking verb, berikut adalah soal latihan yang dapat Anda kerjakan. Selesaikan latihan berikut selama 10 detik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.